Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Marhaban bikum ayyuha al-musyahidun wal musyahidat wat tullab wat talibat warragibuna fi ta'allumil lughatil arabiyyah fi hadhihi al-qanat. Alhamdulillah, marhaban bikum jami'an, selamat datang teman-teman sekalian di pembelajaran bahasa Arab kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya dengan judul kata ma hadza. Ya, kita akan membahas tentang judul dari kata atau judul berkenaan dengan man hadza. Kalau di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang judulnya ma hadza dengan ahadza gitu ya. Sekarang kita akan membahas dengan judul yang baru, yaitu dengan pertanyaan man hadza. Maka kata man hadza ya, kata man di dalam bahasa Arab, man di dalam bahasa Arab merupakan isim istifham ya, isim istifham, kata tanya. Kata tanya yang artinya adalah siapa. Nah, kalau kemarin kita bertanya dengan ma ya, kemarin kita pembahasan dengan ma yaitu apa. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan selanjutnya, yaitu dengan pertanyaan man. Man itu dalam bahasa kita namanya, kita artikan siapa, atau who dalam bahasa Inggris. Maka ini penggunanya sama dengan kata ma, cuma bedanya kalau man kita gunakan untuk lil akil, yaitu yang itu lil akil, untuk sesuatu yang pertanyaan kita tujukan kepada mereka yang berakal. Maka di sini bisa dipastikan adalah untuk manusia pertanyaannya. Maka hewan dengan tumbuhan atau benda mati tidak akan masuk dengan pertanyaan ini. Contoh, kita mulai dengan pertanyaan man hadza gitu ya. Man hadza. Ya. Maka kita artikan apa? Siapa ini? Maka jawabannya sebagaimana sebelumnya, yaitu diulang kembali dengan kata hadzanya. Hadza. Kemudian misalnya hadza kitabun gitu ya. Hadza kitabun. Maaf, hadza kitabun. Ini untuk benda, maaf. Hadza misalnya Muhammadun, maaf ya. Karena di sini orang, maka hadza Muhammadun. Atau misalnya hadza Zaidun. Atau misalnya hadza waladun. Nah, waladun itu anak kecil. Dan sebagainya. Maka kita bisa dapati pembahasan kali ini berkenaan dengan man hadza, artinya siapa ini gitu ya. Kita coba baca bersama-sama contoh yang ada dalam kitab ini. Ya, man hadza, kita ambil contoh pertama. Di sini ada pertanyaan man hadza gitu ya. Siapa ini? Kita lihat ini gambarnya adalah gambar seorang dokter. Maka kita lafalkan dalam bahasa Arab hadza tabibun, maka ini seorang dokter atau ini dokter. Kemudian kita ambil contoh lagi selanjutnya man hadza ya. Man hadza ya. Siapa ini? Ini, maka hadza waladun, ini anak laki-laki gitu ya. Ini anak laki-laki. Maka kata man ditujukan untuk mereka yang berakal, yaitu walad, anak laki-laki. Kemudian kita ambil contoh, di sini ada gambar seorang pelajar gitu ya. Maka kita lafalkan man hadza, siapa ini? Hadza talibun, ini seorang murid, ini seorang murid. Gitu. Kemudian kalau kata A, maka kata A, pertanyaan A yang kemarin kita bahas itu bisa masuk untuk
yang ditujukan kepada yang berakal ataupun tidak berakal. Maka di sini ahada, kemarin kita ahada kitabun, na'am hada kitabun. Kalau di sini ahada waladun, nah di sini ada gambarnya orang dewasa. Maka apakah ini anak laki-laki? Ya gitu ya. Maka la, bukan, hada rajulun, bukan, ini laki-laki dewasa. Atau ini seorang laki-laki dewasa. Ya, baik, kita lanjutkan. Yaitu kita ambil contoh ini, sekarang kita masuk kepada perbandingan pertanyaan mahada dengan manhada. Lihat. Mahada, apa ini? Maka hada masjidun, ini masjid. Ya, hada ini masjidun, masjid. Kemudian lihat pertanyaan yang di bawahnya, ini pertanyaan dengan kata man. Maka man hada, siapa ini? Maka di sini dijawab dengan hada tajirun. Ya, hada tajirun. Ini seorang pedagang. Maka tajir, nah ini sudah biasanya sudah masuk kepada bahasa kita. Kita biasa sering dengar tajir, tajir. Asalnya tajir itu merupakan seorang pedagang. Kenapa dinamakan dengan tajir orang kaya? Mungkin karena biasanya identik perdagangan itu yang akan membuat seseorang menjadi kaya. Maka dalam bahasa kita dinamakan dengan tajir. Tapi di sini bahasa artinya itu merupakan pedagang. Ya, kita baca selanjutnya. Kalimat selanjutnya. Hada kalbun. Ini kita lihat gambarnya anjing. Maka kalbun itu dalam bahasa Arab dinamakan dengan anjing. Kemudian pertanyaan dengan ahada kalbun. Ya, ahada kalbun. Apakah ini anjing? Tidak. Hada kittun. Ini kucing. Ya, kucing. Ya, maka kemarin kit ini bisa juga dalam bahasa Inggris cat gitu ya. Kucing. Maka hada kittun. Kemudian kita lihat kalimat selanjutnya. Hadza himarun. Ini keledai gitu ya. Maka bahasa Arabnya keledai dalam bahasa Arab itu adalah himar, bukan kedelai ya. Kalau kedelai itu kacang. Nah, tapi ini keledai gitu. Hadza himarun. Apakah ini himar? Apakah ini keledai? La, bukan atau tidak. Hadza hisanun. Hisan itu dalam bahasa Arab artinya kuda. Maaf, dalam bahasa Indonesia artinya kuda. Wa ma hadza, dan. Ingat, kalau ada kata wa itu artinya dan. Ya, menunjukkan dan. Wa ma hadza, dan apa ini? Maka kita lihat gambarnya, ini gambar unta, maka kita sebut jamalun. Ya, jamal. Artinya unta. Terus misalnya kalau kita nemu ada nama orang Jamal. Nah, nama orang Jamal itu bukan ini, tapi dia tulisannya begini, Jamalun, yang artinya keindahan. Maka kalau kita melafalkan hati-hati ya panjang pendeknya. Karena kadang-kadang kalau kita artinya beda. Ya, kita baca selanjutnya. Ma hadza, ya, ma hadza. Hadza dikun. Apa ini? Ini ayam jago. Ya, sesuai dengan gambar ayam jago. Kemudian pertanyaan dengan man. Kita yang pelajaran kita hari ini yaitu dengan man, yaitu untuk lil akil. Maka siapa ini? Ini mudarrisun atau hadza mudarrisun. Ini seorang guru. Ya, ini ada gambarnya guru. Maka guru. Itu bahasa Arabnya mudarrisun. Ahadza qalam, ahadza qamisun. Apakah ini komis? Yaitu komis itu artinya kemarin apa? Kemeja, betul. Maka jawabannya kita lihat gambarnya, apakah kemeja? Bukan. La, hadza mindilun. Mindil ini bisa kita sebut dengan sapu tangan. Maka mindilun artinya sapu tangan. Atau bisa juga untuk yang sesuatu ngelap ya kita katakan tisu. Oke, taib.
Ya, kita coba latihan bersama-sama dengan membaca contoh berikut ini dengan mengisi harokatnya. Nah, kita diminta untuk latihan, nanti teman-teman sekalian bisa menulisnya di rumah. Ya, dengan latihan menulis, pertama kita baca bersama-sama dan untuk. Ya, kemudian waktub artinya tulislah. Kalau ikra, bacalah, tulislah. Oke, mahada, cara bacanya mahada. Maka hada qalamun. Ya, apa ini? Ini bolpen. Oke, nomor 2. Kita lihat di sini nomor 2, hada kalbun. Ya, tadi apa kalbun? Kalbun adalah anjing. Kemudian yang ketiga, man hada, siapa ini? Maka kita jawab hada tabibun. Ini seorang dokter. Nomor 4, hada jamalun. Tadi jamalun apa? Unta. Maka ini unta. Maka kita lafalkan, kita tulis hada jamalun. Nomor 5, kita baca dan kita tulis ahada kalbun. Apakah ini anjing? La, hada kitun. Kemudian ahada dikun. Apakah ini ayam jago? Ya, na'am. Kemudian nomor 7, ahada. Ini apa bacanya? Kalau ada ha, so, alif, nun, maka kita baca dengan hisonun. Apakah ini kuda? La, hada himarun. Kalau ha, mim, alif, ro, maka kita baca himarun, artinya keledai. Hada mindilun. Oke, ini mindil, yaitu sapu tangan. 9, ahada waladun. Apakah ini anak laki-laki? Naam, betul. Man hada, siapa ini? Hada rojulun. Ini laki-laki dewasa. Maka nanti teman-teman bisa menulisnya di rumah dan melatihnya kembali. Ya, terima kasih. Syukron jazakumullah khair ala ihtimamikum wastima'ikum jami'a. Insyaallah sampai jumpa ketemu di channel selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share kepada teman-teman agar mendapatkan manfaat, yang lainnya mendapatkan manfaat dari pembelajaran kali ini. Semoga bisa difahami dan membantu teman-teman sekalian yang punya keinginan bahasa Arab bisa belajar dengan baik dan benar dan mudah tentunya. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.